sayangnya adalah narasinya kebanyakan soal pengelolaan sampah yang di ujung, tapi lupa untuk membangun kesadaran. Ini dimulai dari pemerintahnya dulu yang punya kuasa dan tidak ditampilkan gitu loh. Kita bikin diskusi lingkungan tapi yang di depan adalah botol plastik sekali pakai. Ada sedotan plastik itu tidak bisa didaur ulang sama pengepul karena dia kecil Bang. Jadi masuk ke mesin pencacah itu nggak bisa lewat. Akhirnya kemana kebuang? Numpuk di TPA, syukur-syukur kalau ke TPA dan itu diolah secara maksimal. Bahkan aku melihat akun Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, sorry to say, nggak matching dengan billboard mereka yang besar di depan kantor. Pemimpin-pemimpin yang akan berlaga di kontestasi politik ya, adalah pemimpin yang bisa membuka ruang komunikasinya untuk banyak kelompok, salah satunya adalah generasi muda. Orang itu nggak peduli seberapa pintar ataupun seberapa cerdasnya kita, tapi yang orang peduli adalah apakah kehadiran kita memberikan kebermanfaatan atau enggak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai juga ke tayangan yang ketiga ini. Mudah-mudahan istiqomah. Hari ini saya menghadirkan Michiko, Michi ya panggilanku. Iya. Ya. Udah pernah sekali kemarin kita dengan bikin podcast ecek-ecek ada paginya juga. 2021 itu Bang ya? 2021 awal-awal pandemi. 2020 Bang. Iya 2020. Itu 2020. Awal-awal pandemi. Jadi kemarin sempat ngikutin abang stalking ini Michi, aku mau nanyain apa ya gitu. Berat nih kayaknya nih. Ya terlalu banyak prestasinya kalau kita ulik dari awal ini bakal gak cukup 1 jam karena kita sepakat sama Nanda 1 jam aja Nanda. Oke. Jadi gini karena kalau di atas 1 jam rate-nya berbeda lagi ya. Oh iya. Hari ini paling kita bisa kasih muk gratis aja. Jadi gini Michi, kita punya kebiasaan di awal-awal ini pengen Michi cerita lahir sampai SMA-nya di mana. Oke. Biar kawan-kawan yang nonton bisa tahu ini siapa sih orang gitu. Gitu Ci, silakan. Halo semuanya, ini ngeliatnya bebas ya, kemana nih? Kesini ya? Boleh. Nama saya Michiko Frisdeo, panggilannya Michi. Pekerjaan saya saat ini yang utama adalah sebagai ibu rumah tangga. Anak saya masih umur 1 tahun. Lalu kalau pekerjaan di ranah publik sebagai pelatih komunikasi, presenter di salah satu TV lokal, dan moderator profesional. Beda memang ya. Aduh gimana Beda dia sama kita. Cus gitu. Nggak, jadi oke, dulu lahir di mana Nih? Nah, lahir di Ujung Batu, Rokan Hulu, Provinsi Riau. Lanjut SD di mana? Sempat mau daftar TK, udah masuk tuh pendaftaran TK di Ujung Batu, tapi pindah ke Pekanbaru, ikut orang tua. TK di Pekanbaru? Iya, dari TK di Pekanbaru, di TK Kartika. Kartika di deket aku tuh sekolah di area yang sama gitu loh Bang, TK Kartika, SD 008 Rintis atau SD 51 sekarang, SMP 4 terus ke SMA 1. Orang-orang pintu angin ini ya. Iya, jadi di situ tuh dulu di situ-situ aja kan. Nah, doanya dulu aku pengen TK di sini, SD di sini, SMP di sini, SMA di sini. Udah itu ya dari iya, awal. ternyata tuh terkabulkan gitu. Ya? Semesta tuh seolah membantu. Satu yang nggak didoain waktu itu. Masuk ke FK Unri, kan kalau FK Unri ntar kuliahnya juga di area yang sama kan, lanjut kerja RSUD. Memang tidak memilih seperti itu, meskipun kayaknya keluarga itu berharap Michiko pengen jadi dokter ya. Iya. Bahkan sampai sekarang udah umur segini pun tuh masih ditanyain, kenapa kemarin nggak ngambil kedokteran gitu? Ya memang. Udah selesai. Memang cita-cita favorit orang zaman dulu sih itu. Iya, oke. Sebelum muncul YouTube dan yang lain-lain, jadi akhirnya ada pergeseran cita-cita biasanya. Betul. SMP 4. Iya, SMP 4. Barido di? SMP sekarang 13 dulu 14. Oh iya, 13 ya. Spantibles. Oh, nggak ngerti tuh. Singkatannya. Oh iya. SMP 13 sekarang. Orang yang aktif-aktif di pergerakan sekolah pasti paham ya kayak gitu-gitu. Kalau aku memang enggak sih Bang, kayaknya generasiku paham sih pasti. Ya.
Siap, aku nggak ngerti ya. Orangnya anti OSIS juga dulu kan ya. Sekarang aja Spantibus sok-sok aktif. ini apa istilah gaulnya gitu loh. Kalau SMP 4 Spanfor. Oh, oke. Gitu. Oke. Kalau SMP 1 Spansa kalau nggak salah. Michi SMP 4. SMP 4. Nah, jadi apa namanya? Di SMP 4 ini Abang penasaran sebenarnya kan Michi ini dulu di SMP 4 udah sibuk ke OSIS ya tuh ya. OSIS atau jadi apa sih? Ada Bang coba lihat di IG-nya. Ini kan yang terbranding di kepala Abang bahwa Michi ini orang yang aktif banget. Ya, di mana-mana ada. Di mana-mana ada ya. Terus punya kemampuan public speaking yang bagus gitu loh. Nah, di SMP itu udah mulai punya kemampuan seperti itu kayak gimana Michi? Sebenarnya kalau mau di awal mulanya sekali kayaknya dari TK ya Bang. Oh, emang udah suka tampil ya? Karena dipercayakan. Oke. Dipercayakan untuk menjadi pembaca pidato perpisahan sekolah. Oke. Nah dari situ lanjut ke SD jadi pembawa acara sekolah kayak acara upacara, English Day, IMTAK kayak gitu-gitu tuh dulu. Atau jadi juru bicara sekolah kalau ada tamu yang datang. Sampai ke SMP banyak mengasah kepenulisan sebenarnya waktu itu. Lebih ke kepenulisan dulu. Aku sempat jadi mimin Twitter yang followersnya hampir 60.000 waktu itu. Dan itu organik ya. Zaman-zaman SMP loh. Tweetnya ya tweet galau gitu ya. Ya Twitter kan zaman itu memang lagi ya. Begitu kan. Tapi sekarang udah gak aktif lagi sih Twitternya. Terus selain Twitter ikut jadi jurnalis majalah sekolah. Sampai ya jadi pembawa acara berbagai kegiatan di sekolah. Gitu sih. Itu kan apa ya, suka bacain kayak gitu, bacain pidato, bacain semua. Itu kan sebenarnya bisa dibilang bakat ya. Kalau Abang sih bilang bakat. Abang nggak punya bakat seperti itu kalau menurut Abang. Itu munculnya dari mana sih, pengen kayak gini ataupun memang awalnya memang disuruh aja apa kayak gimana? Kalau aku tuh selalu berpendapat kemampuan public speaking atau kemampuan komunikasiku karena aku bekerja keras untuk melatih itu gitu loh. Latihan seperti itu di berbagai panggung. Tapi kalau suamiku pendapatnya kamu tuh bukan hanya usaha, tapi kamu juga punya gift yang gak dimiliki oleh orang lain. Iya, kalau Abang sendiri lihatnya begitu. Iya, jadi aku kayak iya berarti ini ini adalah anugerah yang perlu kita syukuri gitu kan. Tapi kalau kita mau telaah lagi, aku pikir ini faktor terbesarnya genetik. Aku lahir gimana nih? Aku lahir dari keluarga guru dan dosen akademisi yang memang kan kegiatannya adalah mengajar ya, belajar mengajar. Jadi aku pikir dari sana sih. Tapi yang membedakannya adalah kalau keluargaku itu lebih ke dunia sains ya Bang ya, IPA. Michiko nih agak belok sedikit nih. Tapi ada nggak yang sosial ilmu komunikasi yang suka ngobrol, yang bisa berbicara di publik di garis keluarga? Kakakku yang kedua dulunya presenter TV. Siap. Dan apa yang aku lakukan sekarang adalah impian dia di masa muda dulu. Yang sebenarnya aku tidak tahu dia punya impian kayak bikin sekolah komunikasi gitu, punya kelas-kelas public speaking. Dia sih bilangnya begitu. Berarti turun ya, maksudnya ya memang kayak ada energi dia yang tertitipkan di jiwa ini. Sering terinspirasi sama orang terdekat kita ya. Terus SMP udah kelihatan bakat begitunya. Terus SMA berapa? 1. SMA 1. Itu ngapain aja SMA? Atau maksudnya selain belajar kegiatan luar sekolahnya apa? Ini kayaknya orangnya pembelajar juga nih. Ada bikin generasi belajar apa sih, kelompok belajar? Itu di kuliah tuh ceritanya. SMA dulu deh. Sebenarnya di SMA itu aku lebih aktif untuk ikut lomba debat pidato. Jadi dari 100% kehadiran kayak 60% itu izin buat ikut lomba debat atau latihan. 40%-nya ya kegiatan di kelas ya, belajar mengajar. Jadi secara akademik menurutku tidak terlalu outstanding sih. Aku waktu itu di akademik saat SMA kan. Tidak outstanding apa karena sibuk apa atau memang karena memilih yang jalur yang maksudnya dulu tuh pengennya IPS. Siap. Tapi nggak diizinin. Masuknya IPA. Ya sama aku. Jadi aku curhat dikit lah ya. Jadi SMA 8. SMA 8. Siap, SMA 8, siap. Kakak-kakaan lah kalau SMA 8 kakak-kakaan. Jadi
Dulu pengennya masuk IPS, tapi pas masuk IPS malah ada gurunya yang bilang masuk IPA lah. IPS itu main-main tak jadi apa-apa kok nanti. Sampai di IPS ya jadi orang yang sampai di IPA jadi kan masih ranking-rankingan nggak kayak sekarang kan. Ya alhamdulillah lah ranking 32 dari 33 orang. Ya begitu. Oke, lanjut Michi. Jadi karena mungkin faktor terbesarnya karena mamaku kan guru biologi ya, guru IPA. Jadi preferensinya terhadap IPA itu sangat kuat sekali. Akhirnya ya udahlah kita mengalah ya. Mengalah mengikuti. Nah, untuk memfasilitasi keinginanku di bidangnya, aku udah tahu aku tuh senengnya di bidang komunikasi, menulis dan berbicara. Makanya ikutnya lomba debat, lomba pidato. Terakomodir keinginan itu. Jadi setiap IPA pelajaran kimia, fisika seringnya tuh remedial. Oh ya? Mohon maaf untuk guru-guru saya. Sudah saya WhatsApp kembali untuk permintaan maaf. Dulu Bang, aku pernah ya Bang ya, remedial 1 kimia ini ya, belum mulai aku sudah angkat tangan. Bilang enggak? Ibu mohon maaf sebelumnya, boleh tidak saya mengajukan remedial kedua saja? Karena saya tidak bisa mengerjakan soal remedial pertama. Aku jawab jujur. Jadi kayak tapi guruku yang satu itu sangat beliau memahami Michiko tuh memang punya kesukaan yang berbeda aja gitu loh. Oke. Terus gini, Michi, kan tadi orang tua biologi, sebagian keluarga pengennya dokter, itu gimana ngeyakinkan bahwa kayaknya aku nggak di situ deh mah gitu loh. Terus aku senangnya di sini deh, dan mereka masih maksudnya mereka bisa ikut dengan apa yang Michi ini. Itu gimana caranya? Waktu SMA tuh ingat banget sempat berdebat. Oh ya? Berdebat dan tapi tetap nggak bisa meyakinkan. Karena orang tua punya pandangan lain lah kan. Tapi aku tetap mengikuti tadi kegiatan-kegiatan lomba debat, lomba pidato, menulis dan lain sebagainya. Aku suka. Akhirnya saat mau mendaftar kuliah, orang tua aku mempercayakan, keluarga aku mempercayakan aku mau milih apa. Oke, aku mau milihnya ilmu komunikasi, alasannya gini, karena aku mau jadi ini. Silakan gitu. Mau jadi ininya apa tuh maksudnya? Dulu tuh aku punya cita-cita tuh 3. Oke. Pengen jadi dosen, presenter TV, dan konsultan komunikasi. Jadi ada 3 areal profesi itu. Terus itu sih. Di alasannya, terus orang tua gimana? Setuju karena memang udah ngelihat arahnya ke sana kan. Di kemampuan berbicara dan menulisnya yang unggulnya. Terus kenapa katanya tadi masih ada yang nanya kok nggak jadi dokter sih? Ya biasa keluarga kan iseng kayak gitu kan. Iseng gitu kan. Siap. Jadi yang kemarin pas di SMA itu kakak maksudnya tuh tadi tuh. Kakak tuh masih suka nanyain gitu. Masih berharap begitu ya. Ada kemarin kalau nggak salah ada ikut apa ya Zentizen apa ya? Oh iya. Yang itu sampai ke New Zealand ya. Itu di SMA ya? Waktu SMA. Itu kuliah Bang. Oh, kuliah. Okay. Waktu itu diceritain. Ya dong. Enggak, gini aja deh. Itu selesai SMA terus kuliah di Ilmu Komunikasi Universitas Riau. Oke, siap. Jadi ini apa nih? Terus apa ceritain kuliah? Di kuliah universitas enggak pilih aku enggak kan gini nih, di zaman-zaman itu kan pilihannya banyak. Ada beberapa orang yang berpikir pengen sekolahnya ke Jawa, ada yang berpikir ke luar negeri, atau ada berpikir ini gitu, ada yang berpikir pengen beasiswa apa sebagainya, kayak gitu lah. Betul. Atau gimana? Sama dengan teman-teman di SMA 1 pada umumnya, pasti orientasi studinya itu ya keluar dari Pekanbaru kan. Aku juga seperti itu, punya mimpi, memang sudah bikin di poster universitasnya apa, cara strategi seperti apa ya, menerapkan itu semua lah. Tapi ya akhirnya ternyata untuk masuk ke SMPTN waktu itu kalau secara nilai raport meskipun tidak outstanding jadi 3 besar, tapi masih jadi 20% teratas nilai rata-rata lah saat itu di sekolah kan. Apalagi didukung dengan sertifikat-sertifikat prestasi. Sehingga kalau opini publik yang berkembang, Michiko ini bisa lah kayak gitu ya. Opini orang ya, bukan dari Michikonya ya. Cuman ternyata saat pengumuman gak lulus. Di mana waktu itu?
kuning tuh alma maternya. Ayo tebak di mana Bang? Iya. Ya, okay. Pengen dan ilmu komunikasi. Iya, ilmu komunikasi Universitas Indonesia, dan emang waktu itu kecewa, nangis seharian, tapi kemudian kelihatan kok orang kayak Michi kalau nggak dapat sesuatu tuh pasti kecewanya lama. Dulu saat remaja kali. Kalau sekarang kan saat sudah memakan asam garam kehidupan, tidak semua sesuai ekspektasi kita. Kecewa terus. Akhirnya coba ngeset rencana lagi seperti apa dan lain sebagainya. Tetap mengusahakan UI, tapi menurunkan bukan menurunkan ya, membuat alternatif tambahan lagi ke UNRI. Nah, ke UNRI. Sebelumnya karena aku juga nggak daftar PBUD kan. Kalau tahu kayak gitu aku juga mau daftar PBUD biar nggak repot tes lagi. Jalurnya lebih enak gitu ya. Ya singkat cerita akhirnya lulus di ilmu komunikasi UNRI, pilihan kedua waktu itu setelah mengikuti jalur-jalur tes lainnya ke UI. Aku pikir Bang, kayaknya waktu itu doa aku tuh kurang lengkap. Kenapa? Aku tuh berdoanya, ya Allah semoga aku masuk UI. Siap. 2017 aku masuk UI emang. Tapi bukan sebagai mahasiswi ya. Tapi itu benar doa terus spesifik. Iya benar. Jadi ya cuman setelah aku pahamin lagi, ayahku kan sudah meninggal ya sejak 2012 kan Bang. Jadi kami tinggal berdua di rumah dengan mama. Aku tinggal berdua dengan mama di rumah. Mikir kayaknya emang ada maksud lain nih dari rencana Tuhan. Rencana Tuhan tuh apa gitu loh. Dan dulu Michiko kecil itu membayangkan sudah punya proyeksi pengen jadi pembicara gitu Bang. Tapi kayaknya ini aku bisa menjadi pembicara mulai umur 30 tahun kalau aku kuliahnya di UI nih. Okay. Tapi ternyata ketika kuliah di sini itu bisa dimulai dari umur belasan. Dan ternyata aku nggak kebayang bisa membangun sebuah ekosistem di sini gitu loh. Guru debatku dulu pernah bilang gini, yang sering aku sampaikan banget di seminar di saat jadi narsum. Dulu guru debatku pernah bilang gini, Michi, kalau kamu kuliahnya ke Jawa, ya mungkin kamu akan menjadi pesaing. Tapi kalau kamu di sini, kamu bisa jadi pengembang. Kalimatnya sederhana banget dulu waktu itu, dan ya sebagai remaja ya ada pemberontakan kayak enggak kok kita pasti juga pasti bisa kok di luar. Tapi akhirnya setelah menjalani aku paham maksudnya seperti apa. Seperti apa? Ya dengan apa ya, dengan sumber daya yang kumiliki saat ini di Pekanbaru, bisa bikin lembaga MF Communications, bisa bikin Gen Kompak Gen Kompak generasi komunikatif dan berdampak, yang mana pesan-pesan yang menyampaikan rasa syukur mereka ketemu MFkom Gen Kompak itu membuat aku terenyuh gitu. Ini jalannya ternyata. Siap. Dan Pekanbaru itu sebenarnya banyak banget yang bisa diolah gitu loh. Dan Pekanbaru itu butuh anak-anak muda kan memang yang untuk saya segan nih ngomongin ini Pak. Iya benar. Ini gini, maksudnya begini sih, apa namanya? Pekanbaru, abang orang yang pernah kuliah di luar terus sampai ke sini selalu berpikir kenapa ya Pekanbaru nih nggak bisa kayak di sana ya gitu. Kenapa ya Pekanbaru nih masih bermainnya di sini aja ya gitu loh. Makanya akhirnya abang ngelihat Michi, ini keren nih, maksudnya ada orang yang bisa menggerakkan orang banyak dan mempengaruhi mereka secara perspektif tentang bagaimana yang baik untuk daerah kita gitu loh. Dan makanya aku bilang ya memang mestinya begitu gitu loh. Mestinya memang begitu. Makanya orang-orang penggerak nih harus kita panggil nih gitu. Sense of belonging gitu loh Bang terhadap kota ini. Kita ajak ngobrol nih, idealnya seperti apa gitu. Karena kenapa sih Abang gini? Abang nyadarin dari data pertumbuhan penduduk ya, sekarang udah di level jumlah anak muda yang nanti menentukan nasib daerah atau nasib negara itu lebih besar daripada jumlah orang tua. Gitu. Maksudnya berarti orang aku ya, bukan orang Abang? Aku masih muda loh, aku milenial udah dekat boomer sih sebenarnya. Nah jadi Abang bercanda. Nggak apa-apa. Jadi intinya gini, Abang berpikir
kenapa ya aku nggak panggil mereka untuk kita ngobrol, mereka punya perspektif apa sih gitu loh tentang apa yang ada di dunia mereka. Betul. Ya kayak Michi, makanya pengen tahu dulu Michi dari SMA-nya kayak gimana sampai akhirnya kayak sampai seperti ini, sampai mutusin akhirnya ya udah aku begini nih. Ini aku bergeraknya begini nih. Nah, kalau semuanya paham dan bergerak dengan cara yang masing-masing dan tahu ujungnya kayak gimana, maka percepatan yang kita ingin tuh maka lebih cepat bisa tercapainya. Nah, makanya Abang mulai coba runut dari belakang dulu kan gitu. Nah, tadi Michi mutusin itu, akhirnya ternyata Michi berpikir bahwa aku kayaknya memang aku di desain untuk bisa berpengaruh untuk di bidang aku di sini, makanya aku mutusin begini gitu, dan itu bukan keputusan salah yang ternyata gitu. Nah gini, jadi abang lihat nih ada berbagai prestasi nih, mulai dari duta lingkungan, itu gimana tuh kok bisa, gimana sih Michi ngelihat punya perspektif terhadap lingkungan? Kadang biasanya orang-orang kayak gitu tuh nggak disenangin banyak orang, karena terlalu banyak mensyaratkan untuk segalanya. Mulai sedotan nanti enggak, ini sedotannya kayak gini. Itu kan yang orang secara umum melihatnya nggak bisa biasa aja sih gitu loh. Coba kenapa bisa akhirnya terpilih di situ, walaupun akhirnya abang ngelihat ya abang kan coba ngelihat baca tuh, oh ternyata tema kemenangannya ini, tema dari penghargaannya apa ya, Pekanbaru Green City Pekanbaru Badani itu ya. Ya waktu itu temanya waktu pemilihan duta lingkungan 2015. Cerita duta lingkungannya kenapa sampai ikut itu. Baiklah. Dan kenapa senang itu gitu loh. Waktu aku belum lulus SMA, tapi itu udah yang tahap nunggu ijazah itu loh Bang. Tahap nunggu ijazah. Aku ditelepon sama salah satu Wapemret koran di Pekanbaru untuk bergabung ke tim reporter mereka di salah satu halaman korannya. Nah, tema halaman koran itu temanya adalah lingkungan hidup. Dari sana mulai lebih banyak belajar menjadi jurnalis lingkungan di koran tersebut. Nah, suatu ketika saat baru beberapa waktu gabung, beliau namanya Kak Uli merekomendasikan aku untuk ikut pemilihan duta lingkungan. Michi coba lihat ini, ikutlah katanya kan. Awalnya waktu itu aku belum paham gitu loh Bang, apa sih maksudnya Green City, kota hijau gitu. Memang sih di SMA 1 kita udah punya pendidikan lingkungan hidup gitu loh. Sebenarnya tanpa aku sadari, sebenarnya kita udah familiar, tapi tidak secara khusus dengan istilah kota hijau. Seperti apa konsep lingkungan. Waktu itu? Yang dimaksud kota hijau di situ seperti apa? Ada beberapa aspek dari pengelolaan sisa konsumsinya, pengelolaan intinya bagaimana membuat sebuah kota itu menerapkan prinsip-prinsip yang lebih berkelanjutan. Ada beberapa aspeknya. Lalu kemudian ketika aku mempelajari lagi, oh ini sesuatu yang udah dipelajari juga di Semansa gitu loh. Kayak tentang bank sampah, lubang resapan biopori, menjaga kebersihan, kita udah ditanamin. Dan aku sangat bersyukur sekali sekolah di Semansa yang memang adiwiyatanya itu kerasa sampai membuat ke dalam sanubari itu terasa gitu loh. Jadi terima kasih untuk guru-guru Semansa atas perjuangannya. Siap. Sampai akhirnya belajar bikin makalah. Ternyata lolos tuh Bang. Jadi dipanggil kan jadi finalis kan 10 besar, kita ikut karantina. Dan singkat cerita terpilih menjadi pemenang pertama waktu itu, yang mana kayaknya waktu itu menurutku belum waktunya aku, karena kan yang ikut juga ada senior-senior lain ya yang rasanya waktu itu paling muda sendiri. Atau iya masih semester pertama, yang lain tuh ada yang udah kuliah magister, udah ada yang sempat jadi pemenang di kompetisi yang lain gitu kan. Yang dikalahkan luar biasa ya. Terus ya jalan tiap orang aja kali ya, jalan tiap orang. Aku nonton statement terakhir ya, statement yang itu ya, ada video final. Ini anak umur segini ngomong udah kayak gini. Terus waktu itu mungkin karena didukung kan, ngikutin lomba debat kan terbiasa untuk berpikir kritis, menggali sebuah isu dan lain sebagainya. Itu terbantu mungkin public speakingnya saat itu. Nah, cuman kalau ditanya apa sih motivasi Michiko pengen ikut duta lingkungan, yang pertama itu mungkin muluk-muluk ya terdengar ya Bang ya, tapi itu memang datang dari hati. Pekanbaru ini saat itu khususnya terlalu sering dapat
publisitas negatif di media gitu, banyak banget. Ya banyak lah, sampah, asap, korupsi. Sekarang masih untuk yang lain, tapi udah agak berkurang sih. Iya. Nah yang kayak gitu udah agak bagus Bang Un. Nah, terus siap. Terus ente nih. Nah terus mikir kan, Oke, mungkin kita tidak seperti Sumbar yang punya pilihan pariwisata alam yang banyak, atau Bandung dengan kreativitas anak mudanya dan lain sebagainya. Tapi kita bisa nggak ya menjual dari sisi lingkungan kita yang akhirnya bisa menjadi publisitas positif untuk kota ini gitu loh. Jadi arahnya juga nanti menjadi kota wisata, tapi kota wisatanya yang seperti itu. Iya, kota hijau yang berkelanjutan gitu loh. Jadi dari kota manapun ngelakuin studi banding nih di Pekanbaru. Cuman kan kayaknya terlalu besar ya waktu itu ya. Tapi itulah harapan setidaknya dengan aku mengikuti Duta Lingkungan menjadi salah satu katalisator. Katalisator yang mencapai titik tersebut. Waktu itu seolah-olah ngerasanya ini aku terlalu utopis nggak sih ya? Maksudnya terlalu melihat berlebihan. Maksudnya karena apa yang diucapkan per hari itu, ini anak tamat SMA kok sangat ideal di pikirannya gitu ya. Kayaknya umur-umur segitu emang kita masih idealis gak sih Bang ya? Masih idealis dan penuh dengan mimpi, semangat. Tapi ketika udah masuk ke usia dewasa, kita mulai dibenturkan dengan berbagai realita. Betul. Ternyata bukan cuma satu variabel. Lagi sudah masuk ke sistemnya gitu kan. Ternyata banyak variabel lain. Tapi itulah maksudnya niat tulusnya gitu ya. Bagus. Mungkin tidak tercapai seperti itu karena untuk mencapai itu harus banyak instrumen lain yang harus bekerja sama. Tapi apa yang ku senangi adalah Duta Lingkungan itu tidak hanya menjadi sebuah kompetisi, ajang menjadi orang yang tampil di depan, tapi juga menjadi sebuah gerakan. Kita bikin kampanye, kita bikin mengunjungi sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Yang paling senang itu ketika menerima, misalnya ada yang di Instastory ada yang nge-tag gitu kan Bang, kita jajan nih udah mulai bawa kotak makan sendiri, yang kayak gitu yang kayak gitu kan menyentuh dan akhirnya pesan itu mulai menyebar gitu loh, mulai menyebar dan minimal itu menjadi sebuah gerakan. Meskipun gerakannya sendiri nggak kurang diperhatiin oleh pemerintahnya. Dikit colek sih. Ya sayang aja kan. Nanti lah kalau kita mau bahas itu. Jadi intinya itu terus berjalan nggak ya? Kan udah jadi Duta Lingkungan, ada tanggung jawab. Tentu ada tanggung jawab moral dong sampai hari ini gitu loh. Terus apa yang menurut Michi yang idealnya mestinya dilakuin sama semuanya, misalnya kayak abang sebagai masyarakatnya, terus kayak mungkin pemerintahnya yang megang kebijakannya, itu mestinya seperti apa idealnya dalam pikiran Michi? Ya kalau yang ngelihat lingkungan ideal itu seperti itu gitu. Oke. Sedikit cerita ya Bang ya, sebagai pembangun konteks. Jadi pemilihan Duta Lingkungan itu kan adalah pemilihan pertama ya di tahun 2015 itu. Jadi mungkin belum ada sistem yang sistemasi gitu loh, bagaimana pola-pola kerja di Duta Lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Pekanbaru saat itu. Tapi Michiko sebagai pemenang pertama merasa aku ini juara satu, aku nggak bisa hilang setelah menang. Karena nggak sesuai nih dengan apa motivasi aku ikut. Akhirnya Michiko coba belajar bikin proposal kegiatan. Michiko datangin Ibu Elma saat itu, Kabid yang bertanggung jawab untuk mengurusi event ini. Michiko bilang, Bu, saya pengen bikin kegiatan kampanye ini, proposalnya ini. Saya nggak minta duit dari BLH, tapi saya hanya minta tolong bantu saya fasilitasi ke sekolah-sekolah. Karena waktu itu ya ada pemangkasan dana yang membuat anggaran itu tidak terlalu leluasa untuk bisa dikeluarkan untuk gerakan-gerakan. Iya. Tapi ya akhirnya itu udah langsung di awal langsung bilang, Bu saya nggak minta dana kegiatan, saya hanya minta bantu fasilitasin ke sekolah. Akhirnya Bu Elma kita undang kepala sekolah untuk mendengarkan bentuk kegiatannya Michiko. Jadi waktu itu aku presentasi kegiatannya gini-gini Bu. Kebutuhannya ini apa segala macam. Sekarang kita mau tanggal berapa janjiannya buat ada kampanye ini.
Ke sekolah-sekolah tuh bang, ke sekolah-sekolah tanpa ada dana khusus ya, memang pergi dengan sumber daya sendiri, jauh-jauh misalnya ke Rumbai, naik motor, keliling gitu keliling memang ada keliling. Timnya waktu itu atau Michi sendiri atau sama ada beberapa orang yang membawa nama duta lingkungan gitu? Karena waktu itu program mandirinya sendiri, jadi memang sendiri tapi ngajakin juga duta lingkungan yang lain. Tapi saat itu kesulitannya adalah karena mereka rata-rata adalah senior yang sudah masuk ke tugas akhir ya, tugas akhir, jadi tidak seleluasa anak semester 1 saat itu. Kami juga kan masih semester 1 kan, masih semester 1, masih tahun awal. Akhirnya bergerak ke sana kemari, memberikan pesan-pesan soal lingkungan, dengan biaya sendiri. Iya, dengan biaya sendiri. Syukur-syukur kalau setelah itu sekolah ngamplopin gitu kan. Tapi kita nggak minta kan. Senang gitu. Bahkan yang terharu tau gak bang, di salah satu sekolah, mohon maaf kalau aku salah, tapi itu di SMPN 27 Rumbai, di dekat Rumbai, yang mana aku hampir menyasar sampai mau jalan ke Perawang kayaknya. Masuk dalam situ ya. Pokoknya waktu itu Gmaps itu membuat aku tersesat lah. Tapi akhirnya aku nyampe ke sekolah dan abang tahu, aku turun dari motor sendiri. Mereka berdiri memegang bendera, menyambut aku sambil bernyanyi. Terharu nggak sih bang? Aduh, kayak Bu, saya tuh datang dengan segala kesederhanaan hanya ingin untuk berbagi ke adik-adik, tapi mereka sebegitu sambutan sekolahnya bang. Anak-anaknya berdiri memegang bendera sambil nyanyi. Kupikir kan lagi ada event nih kan, tapi ternyata waktu aku datang emang nyanyi buat Michi. Iya, emang buat datang nyambut nyanyi itu. Terharu sih, terharu. Yang kayak gitu. Dan duta lingkungan masih berkelanjutan sampai sekarang. Pemilihan tiap tahun ya, bagaimana? 2 tahun sih. Jadi 2015 masih jalan sampai sekarang. Masih ada orangnya. Jadi 2015, terus pemilihan kedua 2018, pemilihan ketiga 2021. Kan tadi Bang Rido nanya apa masih berlanjut sampai sekarang atau enggak. Michiko secara pribadi waktu kan jadi masa jabatannya itu 2 tahun Bang. 2015 sampai dengan 2017. Selesai 2017, Michiko aku tuh magang di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Di bagian komunikasi lingkungannya untuk bikin program kampanye lagi yang menjadi kakak pembina lah untuk Duta Lingkungan 2018. Nah, jadi semacam ketua panitianya gerakin anak-anak 2018. Nah, tahu juga nih. Trennya kan habis itu terpilih itu yang 2017 ya. Mundur setahun tuh. Harusnya kan 2017 pemilihan, tapi 2018. Itu di umur berapa yang terpilih? Maksudnya seumuranku. Ya. Seumuranku. Kalau misalnya jauh di atas kan bingung juga, tiba-tiba udah jadi kakak. Iya. Ya kan aneh juga kan. Karena kan tadi Michi bilang saingan ada yang S2 yang di awal kayak gitu. Itu kan keren ya kalau aku melihatnya, maksudnya begitu sekolah di daerah, begitu masyarakat di bawah antusias terhadap program-program dan ide-ide yang Michi buat gitu. Sekarang gimana peran pemerintahnya menyeimbangkan itu kalau dari kacamata Michi? Kan kita berpikirnya kok aku ketawa ya? Seharusnya kan aku harus baiklah. Apa yang mau dibahas Bang? Saking langsung bertabrakan data-data, fakta, keresahan di kepala. Kita paham sih, maksudnya sering kejadiannya begini Michi, kita punya euforia di bawah ini untuk ngerasa bisa membantu membuat perubahan walaupun kecil dalam pikiran kita. Ternyata perubahannya besar. Sampai satu sekolah tuh ini kayak nyambut Bill Clinton datang ini kan gitu kan, pakai bendera-bendera kayak Jokowi datang ini gitu. Berarti mereka sangat positif. Ya bayangkan kalau itu tertular, bisa nularin ke banyak sekolah gitu. Oh, gila gitu loh. Kan gila pengaruhnya bagaimana Pekanbaru tuh jadi orang yang benar-benar sadar lingkungan semuanya, dan kita bisa banggain keluar. Tapi kan itu aja nggak cukup. Betul. Kita butuh ada orang-orang yang sebenarnya punya kuasa kuat untuk mengamplifikasi itu. Betul. Kekuatan politik intinya begitu di kekuatan politik. Kejadiannya. Jadi gini, kalau kita bahas lingkungan itu sebenarnya banyak topik ya Bang ya. Ada soal dari air, udara dan lain segala macamnya. Tapi aku secara spesifik akan membahas soal sampah karena itu juga menjadi isu strategis di Pekanbaru ya. Iya, permasalahan utama.
narasi yang banyak dibangun di pemerintahan Kota Pekanbaru adalah soal pengolahan sampah yang di titik-titik ya. Oh, di titik-titik. Siap. Tapi sayang sekali aku jarang mendengar narasi soal pengolahan mandiri sumber sampahnya, sumber sisa konsumsi. Oke, berarti ini penyadaran masyarakatnya. Terus pengelolaan kalau terhadap sisa konsumsi ya, kami sering menyebutnya sisa konsumsi. Kita punya 3 sikap. Pertama, kita harus cegah dulu, cegah kegiatan-kegiatan yang membuat kita memproduksi sisa konsumsi yang berlebihan. Jadi misalnya nih, acara-acara pemerintahan itu, aku mikir kenapa sih harus pakai botol plastik sekali pakai? Di rapat-rapat DPRD, rapat Pemkot, bahkan aku melihat akun Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Sorry to say, nggak matching jadinya. Nggak matching dengan billboard mereka yang besar di depan kantor. Kan harusnya dimulai dari cegah dulu nih. Kita mengganti barang-barang yang sekali pakai menjadi berulang kali pakai. Ya kalau rapat-rapat kan bisa, misalnya nih pengadaan sekali tumbler, dan tumbler itu dikasih nama, siapa namanya, ini anggota legislatif A, ini B. Ya, kalau sekali pakai anggarannya nggak bisa berulang-ulang. Lanjut terus. Nggak saya yang ngomong. Terus. Intinya adalah harusnya tuh ini pencegahannya di awal, pencegahan. Lalu yang kedua adalah pilah sisa konsumsi anorganik, organik jadiin kompos atau masuk ke lubang resapan biopori, anorganik ke bank sampah. Ke bank sampah buat ditabung. Yang ketiga adalah sikap kita terhadap sisa konsumsi yang bijak adalah olah. Jadi cegah, pilah, olah. Kalau olah tadi sisa konsumsi organik ke kompos, sisa konsumsi anorganik berarti didaur ulang ya. Didaur ulang menjadi biji-biji plastik untuk diolah bahan baku pembuatan produk apa gitu. Atau nanti daur ulangnya meningkatkan nilai ekonomi si produk. Membuat tas dari sampah-sampah plastik. Tapi Bang, pengolahan itu adalah langkah terakhir sebenarnya. Yang paling utama adalah si pencegahan ini. Jadi sangat menyayangkan sekali. Aku harus tegaskan sedikit ini Bang. Sangat menyayangkan sekali kalau diskusi-diskusi soal lingkungan, narasi-narasi soal pengolahan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Yang di ujung terus yang dipermasalahkan gitu ya. Iya, dan tidak ditampilkan gitu loh. Kita bikin diskusi lingkungan tapi yang di depan adalah botol plastik sekali pakai. Ada sedotan plastik itu tidak bisa didaur ulang sama pengepul karena dia kecil Bang. Jadi masuk ke mesin pencacah itu nggak bisa lewat. Akhirnya kemana kebuang? Numpuk di TPA. Syukur-syukur kalau ke TPA dan itu diolah secara maksimal, bisa aja dia terbuang bebas ke lingkungan. Jadi sayangnya adalah narasinya kebanyakan soal pengolahan sampah yang di ujung tapi lupa untuk membangun kesadaran. Ini dimulai dari pemerintahnya dulu yang punya kuasa. Seperti apa idealnya yang pemerintah lakukan? Pertama, kampanye harus terstruktur kalau bikin kampanye lingkungan. Berangkat dari riset, siapa audiensnya, komunikatornya dilatih komunikasinya, media komunikasi dibuat sedemikian rupa. Profesional lah bikin yang namanya kampanye lingkungan itu kan ada teorinya ya ilmu komunikasi. Iya. Kita bisa riset detail lah. Terus. Yang namanya ilmu komunikasi itu kan ada teorinya dan ada risetnya, riset sikap sebelum dengan riset akhir. Apakah program komunikasi ini nanti berdampak dengan penyadaran masyarakat? Itu kalau by event gitu ya, maksudnya ada suatu kampanye yang memang masif dilakukan dengan berbagai media komunikasi. Yang kedua adalah contoh tauladan. Nah ini yang berat kayaknya. Ya apa ya? Mungkin memang butuh revolusi sih di dalam. Harus ada orang yang cerewet sih Bang. Harus ada orang yang ngomong gitu loh. Sama diberi aturan kali ya. Maksudnya dalam artian aturan udah banyak. Enggak, aturannya benar-benar dijalankan tegas dalam artian ini kita dinas lingkungan ya. Kadisnya tuh, kepala dinasnya atau orang yang tertinggi di situ tuh punya pemahaman yang lengkap tentang lingkungan. Akhirnya ya mungkin jadi semacam games gitu ya, ataupun ya pokoknya kalau kalian ketahuan masih minumnya pakai botol plastik, denda ya gitu lah. Ataupun apalah aturan tapi itu konkret dilaksanakan gitu, bukan menjadi peraturan-peraturan akhirnya syarat menjadi peraturan aja gitu. Karena kan memang semuanya butuh contoh kan ya. Mungkin permasalahannya yang jadi berat
situasi-situasi peletakan kepemimpinan di dinas-dinas sifatnya mungkin nggak ini ya, sifatnya proporsional kah? Banyak kan yang nggak sesuai bidangnya, akhirnya mereka tidak paham apa yang mesti mereka lakukan. Efeknya ya mestinya kalian yang benar-benar punya pemahaman lingkungan yang bagus yang duduk di situ gitu, tapi mungkin terbatas karena mungkin orang yang benar-benar concern di situ nggak ada, akhirnya ya tidak sesuai pun duduk di situ. Akhirnya mereka cuma mengulangi apa-apa yang dulu dilakukan yang standarnya nggak berubah gitu. Kalau sih ngeliatnya gitu. Sedih sih sebenarnya. Kayak Pekanbaru tuh punya banyak banget anak-anak muda yang bisa menjadi sumber daya edukator lingkungan, banyak banget, tapi tidak terlihat dan tidak terakomodir aja sih semangatnya menurutku. Iya. Berarti butuh kuat ya dari pemerintahnya untuk nyadarkan itu. Ya sebenarnya paling resah ya, semoga melalui podcast ini yang ada link-linknya Bang Rido yang berada di tataran pemerintahan menonton ini gitu loh. Minimal kalau misalnya pengelolaan acara itu kita pakai prinsip-prinsip minim sampah gitu loh Bang. Prinsip minim sampah. Karena sampah juga ini ya, sampah ini hal-hal yang nggak bisa ditunda gitu nggak? Kalau misalnya sehari ini kalau kita nggak punya kesadaran, sehari aja nggak dibuang tuh udah numpuk banget kan gitu. Dan cepat gitu loh. Produksi seharinya tonan kan gitu. Emang banget. Oke, siap. Itu tadi pesan dari Michi buat pemegang kebijakan. Nah, ini kita lanjut nih. Ada lagi sampai ke New Zealand, itu apa tuh? Ngapain sampai ke New Zealand dan itu mewakili Riau? Apa berarti seluruh provinsi di Indonesia ikut itu? Iya. Itu apa itu? Jadi eventnya adalah Zetizen National Challenge Go to New Zealand, adalah sebuah kompetisi mencari generasi Z yang punya kepeloporan ataupun pengaruh di daerahnya. Michiko saat itu membawa kepeloporan tentang lingkungan, tentang kampanye ke sekolah-sekolah tersebut. Jadi semacam rekognisi terhadap apa yang sudah kita lakukan. Ternyata rezeki dapat dipanggil ke Surabaya, dari Surabaya lanjut ke New Zealand. Itu adalah apa sih sebenarnya? Itu apa? Programnya seperti apa? Kompetisi nyari generasi Z yang punya karya, kepeloporan, pengaruh apakah di bidang pendidikan, sosial, budaya, lingkungan. Jadi dia di daerahnya sudah membangun komunitas dengan partisipasi sampai ratusan ribu anak muda. Dia bikin sekolah ini, bikin komunitas ini. Bisa jadi anggota dewan nih. Siapa? Michi lah. Waduh. Iyalah, dia mempengaruhi anak muda loh. Ini Gen Z menguasai dunia sekarang di 2024, 2029. Aduh. Nah, terus lanjut, sorry kepotong. Jadi kira-kira seperti itu, mencari anak-anak muda, mewakili Riau saat itu. Dari mana mereka ngelihat Michinya waktu itu? Atau dari sosial media atau apa? Kita bikin. Atau ada proses seleksinya juga? Kita bikin portofolio karya kita. Oh, dikirim ke situ. Dikirim dan dinilai untuk dipertimbangkan. Terus sampai akhirnya menang di Surabaya. Sampai di New Zealand. Nah, ini seru nih. Kan sampai New Zealand tuh, itu bukan daerah di luar Provinsi Riau, di luar Indonesia. Apa hal yang berbeda yang rasanya kayaknya kok Indonesia nggak bisa begitu sih? Kok Pekanbaru atau Riau nggak bisa kayak gini? Ini keren, kayaknya nggak susah sih ngerubahnya, bisa ini, tapi kok nggak berubah? Apa yang dilihat di situ? Berapa hari di situ? Lebih kurang berapa ya waktu itu ya? Ada 10 hari ya. Lebih kurang seminggu lah ya, seminggu. Apa yang berbeda dari mereka, hal yang positif? Pasti yang kita aduh ini keren. Banyak banget sih Bang, banyak banget dari aspek lingkungan, dari aspek pendidikan, banyak inspirasi yang mungkin secara spesifik panjang banget bakal aku jelasin, tapi vibes di sana, semangat di sana, inspirasi percakapan dengan perwakilan dari daerah lainnya membuat aku kembali pulang untuk merefleksikan kembali. Apa yang bisa kita buat untuk Pekanbaru nih setelah kita balik? Apa dari mereka yang menurut ini? Kasih contoh deh satu misalnya. Jadi ini Bang, perwakilannya kan dari Aceh sampai Papua. Mereka hadir dengan berbagai gerakannya masing-masing. Dia adalah ya ibaratnya dia influencer di daerahnya masing-masing. Jadi membuat aku berkaca. Saat itu aku semester 5 kuliah ya kalau nggak salah. Yang terpilih itu ada yang masih SMP, SMA. Membuat aku berpikir, wow, ini sebenarnya masa depan Indonesia tuh cerah banget sebenarnya. Bagaimana pada akhirnya
anak-anak muda ini nanti memang punya peluang untuk masuk ke posisi-posisi strategis di negara kita. Penentu arah Indonesia ya. Gitu. Yap, karena mereka sudah memulai dari umur SMP, SMA, yang mana aku saja kepikirannya baru di umur kuliah waktu itu kan. Makanya setelah balik dari New Zealand saat itu, aku belajar untuk lebih menseriuskan komunitas di bidang komunikasi. Sebelumnya kan portofolio karya di bidang lingkungan. Nah, tapi ini kita main ke aspek lain, yakni di bidang komunikasi. Ada komunitas belajar bareng ID. Ya, itu dia. Okay. Komunitas belajar ilmu komunikasi. Dapat idenya setelah pulang dari New Zealand atau dari tahun 2015 itu gerakannya sesederhana kelompok belajar, Bang. Kelompok belajar bareng. Emang belajar bareng mata kuliah. Kita mau ujian nih, yuk kita belajar yuk gitu. Kita belajar. Sampai balik-balik dari New Zealand, kayaknya ini bisa diseriusin deh. Bisa diseriusin jadi sebuah gerakan. Akhirnya dari situ belajar membuat struktur organisasi, visi misi organisasi, pengelolaan media sosialnya. Dari 2016 itu kan, 2016 sampai dengan 2018, 2017 saat-saat itu MF Communications tuh mulai merangkak perlahan-perlahan, tapi tidak terlalu dilihatkan ke publik waktu itu. Di 2020 lah akhirnya MF Communications semakin menunjukkan pergerakannya ke publik. Dan tahun 2021 si Belajar Bareng ID tadi di rebranding menjadi Gen Kompak agar bisa diselaraskan dengan visi misi MF Communications sebagai sebuah platform belajar. Jadi MF Communications kita penyelenggara kelas profesionalnya, Gen Kompak ini adalah komunitas asuhan, komunitas non-profit di bawah asuhan MF Com. Tadi kan Belajar Bareng ID. Abang penasaran gini sih, cara Michi ngumpulin orang tuh gimana sih? Ya aku bikin kayak gini gitu. Terus ikut yuk, kok pada ikut aja gitu. Ataupun gimana caranya memobilisasi orang akhirnya? Ini kan sebenarnya simpel kan ya, Cia. Maksudnya belajar bareng ini kan belajar kelompok istilahnya. Iya, masih sederhana belajar kelompok. Anak-anak bilang, mana Pak, agak pulangnya agak telat nanti ada belajar kelompok gitu kan. Sesimpel itu. Tapi kan akhirnya menjadi sebuah gerakan, akhirnya dibuatkan namanya, dan akhirnya ada yang ngikutin. Itu gimana nge-create barang yang sederhana akhirnya menjadi barang yang kalau dari kepala abang saya menganggap itu keren aja. Barang-barang sederhana yang positif terus kita lembagakan, tapi akhirnya jadi keren dan orang ngikut kita gitu. Itu gimana cara mengolah itu? Kan nggak cukup yuk aku bikin kayak gini ikut yuk, kan nggak. Kalau kita nggak punya pengaruh ataupun ada sesuatu yang menarik menurut mereka buat kita bergabung di situ, orang juga nggak bakal mau ngikutin. Itu gimana triknya? Sama halnya dengan kenapa kita memilih masuk ke suatu organisasi atau lembaga ataupun institusi tertentu. Faktor-faktor yang pertama, persepsi terhadap siapa pendiri ataupun pemimpinnya. Siap. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kesamaan visi dan misi. Siap. Yang ketiga adalah mereka melihat organisasi ataupun institusi yang kita dirikan bisa mendukung mencapai tujuan utama mereka. Jadi masing-masing orang kan pasti punya tujuannya masing-masing. Dengan masuk organisasi ini mungkin akan lebih mempercepat tujuan itu. Terus yang mau gabung lu gimana caranya? Waktu itu? Lewat grup Line. Oh siap. Kita bikin. Masih ada Line sekarang? Sekarang aku udah nggak pakai sih. Kita bikin broadcast, dengan copywriting yang menarik. Nah. Oh itu dia ya. Ilmunya saya punya nih, salah satu copywriter terhebat di Pekanbaru. Namanya Bapak Baru Munanda. Bisa belajar. Kayaknya aku pernah dengar dan aku numpang di studionya nih. Belajar copywriting. Siap. Aku banyak belajar juga dari Bang Nanda. Dan itu masih berjalan sampai sekarang. Apanya? Belajar bareng ID atau? Iya sih, Gen Kompaknya. Kompak lanjut. Gen Kompak. Jadi kalau Abang tanya gimana apa yang membuat orang tertarik? Jadi mereka masih di situ terus ditarik lagi ke sini ya. Ayo kita bareng-bareng di Gen Kompak. Iya, dengan konsep yang baru dan lebih segar. Pertama ya itu ya. Mungkin persepsi terhadap pendiri ataupun pemimpinnya. Lalu persepsi terhadap nilai dan visi misi si organisasi. Oke, itu keren. Pernah jadi jurnalis berapa tahun? Dihitung dari mana? Dihitung dari SD. Ya profesional lah. Yang profesional 2015. Sampai? Sekarang. Masih? Di TV.
Kompas. Iya, Kompas TV. Oh, sebut ya. Nggak ada masalah. Aku nggak ngaruh kok. Subscriber seuprit sosok jaga-jaga itu juga. Iya, oke. Kompas TV masih ya, di masih. Kompas TV ya. Tapi banyaknya memang di program dialog sekarang. Siap. Oke, menarik sih ya. Kenapa pengen jadi jurnalis? Kan beda kan sama host, kan beda karena jurnalis kan butuh keingintahuan yang ini ya, curiosity ya. Kenapa? Dan ini masih terasa menarik untuk jadi jurnalis sampai hari ini. Ada nggak pernah dibatas-batasin gitu sama orang? Jangan gitulah, ini bahaya gitu. Ada sih, ngancam pekerjaannya di Kompas. Ketertarikan menjadi jurnalis itu ada sejak SD, Bang. Oh, oke. Tahu nggak kenapa, Bang? Kenapa? Waktu itu aku dibeliin handphone kamera, handphone Nokia yang udah ada kamera. Memang generasi muda ya. Aku SD tuh nggak tahu handphone, aku kuliah masih di wartel gitu. Masih handphone second lah biasa waktu itu dari orang tua. Tapi tuh seneng kan, akhirnya aku punya handphone kamera. Waktu itu ada renovasi sekolah, akhirnya aku jepret tuh, sampai rumah nulis berita, bukan cerita. Berita. SD 08 Rintis sedang melakukan renovasi sekolah bla 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 bla. Dan aku mewawancarai diriku sendiri untuk menjadi kutipan narasumbernya kan. Jurnalisnya saya sendiri, narasumbernya saya sendiri. Sebuah kegiatan jurnalistik anak SD yang ya gitulah sederhananya. Masih ini ya. Aku foto, aku wawancara guruku, ada 2 berita dan aku masih simpan sampai sekarang filenya. Kenapa, apa ya yang membuat kayaknya Michiko itu orangnya ingin tahu, seneng ngobrol dan seneng nulis. Jadi arahnya tuh ke sana. Udah lengkap sih. Iya, kayak tanpa aku tahu segala sesuatu yang aku kerjakan di masa lalu itu berhubungan dengan ilmu komunikasi, ternyata ngarahnya ke sana gitu loh, Bang. Aku seneng nulis, aku suka berpikir dulu saat masa sekolah, apa sih pengaruh program televisi ini terhadap realitas kehidupan kita di masyarakat. Ternyata itu memang dipelajari di ilmu komunikasi. Jadi benar-benar bertemu cinta sejati. Cinta sejati nggak? Pernah ngalamin hal yang kira-kira, kan kita punya ekspektasi di dunia jurnalis seperti ini. Terus di lapangan ada hal-hal tidak terduga yang begini banget ya ternyata kerja jadi jurnalis ini gitu. Pernah ada nggak momen-momen yang kok kayak gini ya gitu lah, gitu. Mungkin lebih ke sesuatu yang benar-benar pertama kali ku alami itu tahun 2019 waktu Pekanbaru Berasap. Jadi kan Kompas TV itu kan TV berita, program beritanya banyak banget, dan saat itu memang aku standby dari subuh sampai ke malam hari buat live report. Wow. Pernah suatu ketika istirahatnya itu di mall biar nggak terlalu jauh ke titik lokasi live report, dan kalau di luar kan sesak ya. Kalau di mall kan masih ada AC gitu. Jadi numpang istirahatnya di mall. Kayak gitu ya. Kayak gitu sih, yang asap dari subuh banget sampai ke malam buat live report. Dan enjoy aja ya, nikmatin aja. Apa sih yang bikin itu kan capek tuh. Kok bisa akhirnya seru aja sih jadinya gitu apa? Pasti ada hal-hal yang karena orang kan menantikan, aku sih membayangkan orang-orang menantikan informasi itu kan. Misalnya ada yang keluarganya tinggal di Riau dan dia lagi di Jakarta atau di Surabaya, kan dia nungguin berita, dan orang kalau mau butuh informasi terus-menerus ya nontonnya kan TV berita. Jadi aku merasa orang-orang butuh informasi, ayo kita siap. Akhirnya karena ada nilai-nilai yang menurut kita mulia ya, makanya jadi capeknya hilang juga ya. Iya. Oke. Ini sekarang kita ke MF Communication ya. Iya. Coba jelasin deh, kenapa awalnya cerita akhirnya pengen bikin kayak gitu. Berangkat tadi yang di awal Bang Rido tanyain cita-cita Michiko apa? Kan ada 3 tuh, ada dosen, presenter TV, dan konsultan komunikasi. Jadi dosen saat ini belum menjadi dosen yang ada di ruang akademik kampus kan. Meskipun sepertinya pada akhirnya aku tidak melihat itu sebagai tujuan utama lagi. Kenapa? Ibu rumah tangga yang utama sekarang. Tapi sibuk juga kulihat. Kayaknya bapak rumah tangga juga lebih bapak rumah tangga. Iya, makanya di keluarga kami itu modelnya yang emang tandeman. Seimbang aja dua-duanya ya. Seimbang. Terus. Jadi
tapi keinginan untuk mengajar itu difasilitasi di MF Communications, kan menjadi pelatih komunikasi, menjadi pengajar, atau mungkin menjadi dosen tamu di kampus untuk mata kuliah yang relevan. Kalau presenter TV dan yang keinginan ketertarikan di bidang pendidikan, di bidang pengajaran itu sudah terakomodir ataupun terlaksana dari saat SMA kali. Saat SMA itu awal mulanya jadi kakak senior yang mentorin adik-adik mau ikut lomba debat. Kan senior di klub gitu kan, klub debat Semansa namanya. Sampai akhirnya sekarang di MF Communications dengan kelas-kelas kami. Lalu yang kedua presenter TV ini dari tahun 2018. Kalau konsultan komunikasi ini ya adalah samping-sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi gini, jadi si MF Communications. Nah ini belum masuk ke cerita MF Communication. Kenapa akhirnya kayaknya ini deh aku jalanin gitu. Karena kan kenapa akhirnya tadi kan sebatas cita-cita kan ya. Ya maklum lah kalau paham lah kita kalau cita-cita kan yang waktu kecil-kecil kita nggak paham, pengennya seru aja kebayangan kita kan. Bahkan dulu cita-citaku pernah menulis sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Aduh. Kan semuanya tinggi banget ya. Paling ini gitu. Sampai ke titik kayaknya ini deh, aku benar pengen jalanin ini deh. Kenapa dan gimana ceritanya gitu? Kayaknya karena baca sebuah buku Secret of Successful Teen dari Adam Khoo, buku penulisnya dari Singapura yang ngajarin gimana kita bisa bikin target dan buat perencanaan yang detail. Jadi kalau kita punya tujuan, hal-hal yang kita lakukan di masa sekarang itu harus mengarah ke tujuan utama kita tadi itu gitu kan. Tujuan utama tadi? Ya 3 profesi yang tadi. Jadi aku set. Tadi apa tadi? Tadi kan aku cita-citanya pengen jadi dosen, presenter TV dan konsultan komunikasi. Dua udah ya, dosen kayaknya udah di ini. Di MFcom pada akhir pada akhirnya. Terus. Sebenarnya 3-3-nya sih jadinya sudah jadi sekarang. Membuat target. Membuat target. Buku-buku tadi gimana ceritanya? Dari situ aku mulai memproyeksikan, mendefinisikan apa profesi tujuan akhirnya nih setelah lulus kuliah. Nah ketika aku sudah menyebutkan itu, maka kegiatan-kegiatan yang aku lakukan di masa kuliah untuk menunjang tujuan itu tadi. Terus MF bener-bener ini kayaknya bisa aku jadiin profesional nih gitu kan. Itu kepikirannya kapan? Karena sebelum nama MFcom itu ada, aku kan sering diundang menjadi narasumber, pembicara dan mikir ini bisa kita jadiin sebuah lembaga yang proyeksinya tidak hanya Michiko yang sebagai pengajarnya, tapi juga bisa orang lain. Kita mengajak orang lain, dan itu terjadi di tahun 2022 ini, yang mana pelatih komunikasi kami juga ada dari teman-teman yang lain. Jadi MF ini seperti apa sih sistemnya sebenarnya? Apa ada kelasnya atau buka memang ada sekolahnya atau memang bikin acara di tempat-tempat tertentu atau seperti seminar atau seperti apa detailnya Michi? MF Communications adalah platform belajar komunikasi yang punya spesialisasi penyelenggaraan kelas wicara publik, atau kita familiar dengan istilah public speaking. Wicara publik. Lebih Indonesia ya? Iya, aku belajar untuk mengutamakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Senior ini ya, ini bukan podcast, senior. Oke, siap. Siap salah. Ini apa tulisannya? Untung nggak ada tulisan podcast. Terus? Bedanya dengan lembaga-lembaga lain, kami spesifik ke juga punya pilihan kelas yang mengarah ke berbagai profesi di industri komunikasi seperti presenter TV, penyiar radio, pewara ataupun MC. Nah, ke situ tuh arah pilihan spesifikasinya, Bang. Gimana dengan program-program kelasnya? Jadi kami punya kelas umum, kelas yang bisa diikuti oleh secara kolektif oleh siapapun lah itu ya. Dan memang ada jadwalnya, nanti kita selalu kasih tahu tuh jadwal semester 1 ini, semester 2 ini. Dan semester diadakan. Berarti dia seperti kelas apa gimana sih? Misalnya nih bulan Januari kelas wicara publik, bulan Februari kelas presenter nih. Silakan daftar. Dan kita bisa daftar di enggak harus runut ya. Kita mau daftar yang kelas Februarinya aja boleh. Iya, boleh bebas. Kalau misalnya yang kelas daring kita lebih kurang 3 hari. Kalau yang kelas nggak daring? Sehari di hotel, di creative space kayak gitu sih biasanya. Dan yakin orang bisa. Ini abang kan coba mengasosiasikan mereka seperti abang ya. Dalam artian abang dari dulu pengen banget bisa set ngomong kayak Michi ya. Aku pengen ngobrolin ini satu nggak blank, nggak kayak gimana gitu ya.
yakin orang dalam satu hari itu bisa punya perubahan dari si komunikasi? Aku selalu bilang kelas 1 hari, 2 hari, 3 hari itu tidak bisa tiba-tiba membuat kita menjadi pembicara yang hebat. Tapi kita jadi lebih tahu strateginya. Siap. Awal mulai harus kita lakukan adalah mengisi dulu nih kepala kita. Gimana sih strategi ngomong yang efektif itu? Makanya ada Gen Kompak yang menjadi laboratorium karya para alumni kelas ini kalau dia pengen kembali melakukan aktualisasi kemampuannya. Kita punya program. Aktualisasinya mereka lewat apa? Kita punya program namanya Panggung Bikin Lancar Ngomong. Jadi semua orang punya kesempatan untuk jadi pembicara. Tes public speakingnya lah gitu bang. Termasuk ada mentornya. Jadi stand up komedian juga bisa? Iya bisa kayak gitu. Apapun lah itu. Aku nanti 1 bit 2 bit gitu. Itu kayaknya ke suamiku aja ya. Iya betul. Nah jadi itu kan ada kelas umumnya ya bang ya. Itu kan kelas umum, bisa ngikutin jadwal apa yang lagi dibuka di MFCom itu. Tapi kita juga punya kelas khusus yang memang bekerja sama dengan instansi ataupun sekolah. Kayak kita ngajar jadi pengajar ekskul atau kita ngisi kelas di instansi A, B, C, D. Dan pilihan yang ketiga adalah ada kelas privat. Nah kelas privat ini memang banyaknya arahnya ke profesional dan korporat sih ya. Tokoh-tokoh publik. Iya, siap. Itu seperti kok pakai kayak enggak itu seperti apa? Jadi itu didatangin atau kita janji di mana? Iya, kita bisa datang ke tempat atau janjian di tempat di mana di creative space yang buat latihan kayak gitu. Kayak di meet up gitu bisa ya. Iya, seringnya di sana. Jadi kalau yang kelas-kelas untuk ke profesional ataupun ke tokoh publik itu ya yang diajarin adalah komunikasi secara dasar dulu. Lalu yang kedua, bagaimana cara menghadapi wawancara media. Siap. Nah, yang ketiga adalah tampil di memberikan pidato secara umum dan hal-hal lainnya yang bisa diiniin. Apa namanya? Sesuai dengan kebutuhan kliennya tuh mau arahnya kemana kelasnya. Berarti sekarang udah terlembagakan ya MF? Iya. Udah punya legalitas? OTW. Siap. Arahnya kemana sih ini? Intinya arahnya gini, iya. Ke partai politik. Enggak maksudnya gini. Tidak beda. Ini kan udah berjalan, udah mulai, udah ada Gen Kompaknya, udah ada semua. Bayangan Michi, ya kalau boleh minjam istilahnya Pak ini ya, Pak siapa? Namanya Gita Wirjawan, endgame-nya sih, ujungnya kemana ini? Gitu. Impian. Di MF, ya, aku membayangin efek komunikasi ini bakal jadi gitu. Kalau impianku ya, aku sebutin nggak ya di sini ya? Sebutin lah ya sebagai doa juga ya. Mana tahu kan ada yang minimal 4 orang nanti bener. Kan? Mana tahu kan ada yang nonton menjadi investor kan? Iya, terus. Pengen ada sekolah fisiknya. Dengan segala sarana prasarana. Jadi teman-teman yang memang pengen belajar jadi presenter TV, penyiar radio, pewara, sebelum dia masuk ke industri ini, dia punya suatu lembaga ataupun wadah untuk belajar dulu. Kalau kita bicara di Jakarta, dalam bentuk sekolah pakai gimana sih jadinya? Lembaga kursus yang punya sarana prasarana, kita ada green screen, ada studio, ada peralatannya kayak gitu-gitu sih bayangannya. Kalau kita bicara di Jakarta, Bandung, Surabaya, mungkin pasti udah banyak banget kan bang yang kayak gitu. Tapi di Pekanbaru aku belum melihat ada yang kursus. Yang paling ideal di Indonesia di mana yang keren kalau menurut? Jakarta kan udah banyak kan persiapan-persiapan. Jadi ya kalau dia pengen bersiap untuk masuk ke profesi presenter TV, memang udah ada senior-senior di sana yang membuka kelas gitu. Siap. Keren MF. Udah berapa orang yang udah tergabung? Maksudnya kan kayak Gen Kompak tuh ada berapa orang sih? Dari 2017 kelas kita dihitung yang tidak hanya kelas umum ya bang ya, ada juga kelas khusus yang berkolaborasi dengan universitas, instansi dan lain-lainnya. Kita angkanya sekitar ada di Salindia presentasi aku padahal ya, ada 200 ribuan audiens yang sudah tercatat. Wow. Gede seluruh Indonesia berarti ya? Yang seluruh Indonesia iya, karena yang juga ada kelas online atau kelas daring ya. Kelas daring kita sempat diundang ke Bengkulu, Surabaya dan lain-lain. Kalimantan ya. Oke, yang pertama aku bakal daftar ini nanti, tapi yang kayaknya privat aja. Karena aku malu depan anak-anak yang lain terlihat berbeda. Itu satu. Tapi kalau yang profesional memang lebih senangnya privat sekarang bang. Ini udah 60 menit.
Kalau aku 60 menit lagi tambah nggak apa-apa nih Bang? Ya aku juga pengen, tapi kasihan aja sih panas nih kameranya. Dan nggak ditonton orang juga nanti paling ya. Kira-kira gini, mungkin agak lari ya ini. Ada nggak sih Abang pengen statement terakhir tentang Pekanbaru dari sisi anak muda mestinya kayak gimana idealnya dan harapan kedepannya seperti apa dari Michi? Silahkan, seperti apa? Untuk pemerintah Kota Pekanbaru yang saya cintai, kotanya sih yang saya cintai bukan pemerintahnya. Dikasih penghargaan kemarin. Iya benar, terima kasih penghargaannya pemerintah Kota Pekanbaru. Coba kita bisa jadi mitra kritis kan? Oh iya benar, gitu, harusnya gitu kan. Membangun. Harapannya pemimpin-pemimpin yang akan berlaga di kontestasi politik ya, adalah pemimpin yang bisa membuka ruang komunikasinya untuk banyak kelompok. Salah satunya adalah generasi muda. Membuka ruang komunikasi itu ya dilihat kanal komunikasi yang sering mereka gunakan apa. Misalnya di media sosial dan di ruang-ruang pertemuan informal komunitas. Harapannya sih bakal ada pemimpin-pemimpin Pekanbaru yang seperti itu. Kalau untuk anak mudanya mestinya yang nggak berpikir yang menjadi orang yang bukan di pemerintahan mestinya seperti apa? Yang bukan di pemerintahan. Ya misalnya buat kita lah, masyarakat lah, mestinya ngambil peran seperti apa agar Pekanbaru ini menjadi seperti yang Michi bayangkan. Untuk teman-teman yang seumuran dengan Michiko ya. Boleh. Bukan seumuran Bang Rido doang. Kayak aku kayak membatasi umur, enggak lah. Bang Rido kan masih milenial loh, tapi milenial ujung ya. Abang masih 21 tahun kan? Iya, 20 tahun yang lalu. Oke, terus buat kita lah. Iya. Sih buat kita biar kelihatan terkesan muda. Buat kita. Oke. Orang itu nggak peduli seberapa pintar ataupun seberapa cerdasnya kita, tapi yang orang peduli adalah apakah kehadiran kita memberikan kebermanfaatan atau enggak. Itu dia. Yes. Keren. Oke, terima kasih Michi. Terima kasih Bang Rido. Podcast ketiga kita. Kok ketiga? Oh ya, episode ini ya. Episode ketiga, mudah-mudahan bisa menginspirasi kawan-kawan, adik-adik. Yang pasti tolong didengarkan sama pemerintah. Oke, itu aja. Dah.